Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalian semua sudah semangat. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ibu kita ketua kelas Mbak Deta untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau
panjangnya. Baik Mbak Deta, terima kasih, boleh duduk kembali ya. Jadi di sini bisa dilihat ya anak-anak, yang menggunakan penggaris di sini berarti ukurannya sama apa beda? Sama ya, benar. Yang menggunakan jengkal sama apa beda? Kalian tahu nggak kira-kira apa yang membuat kedua ukuran ini berbeda? Kalau pakai jengkal itu kan ukuran orang berbeda. Nah betul, kalau menggunakan penggaris itu sudah pasti punya alat yang pasti. nah ya betul. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa penggaris itu merupakan suatu alat untuk mengukur satuan yang baku. Sedangkan jengkal manusia itu adalah satuan alat yang digunakan untuk mengukur satuan yang tidak baku. Jadi hasilnya tuh masing-masing orang berbeda. Ini sudah dilihat yang menggunakan pertama itu panjangnya 1,5, sedangkan yang orang kedua itu 2,5. Jadi hasilnya tuh berbeda-beda. Ya tuh, pintar sekali. Nah, jadi contoh satuan tidak baku itu yang selain jengkal manusia itu ada uang logam, kertas origami, daun, telapak tangan tadi, dan juga paku. Nah, satuan tidak baku sendiri adalah satuan yang bukan satuan resmi dan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Makanya tadi waktu kalian praktek ukurannya berbeda-beda. Nah, ciri-ciri satuan tidak baku sendiri yaitu tidak seragam ukurannya. Yang kedua yaitu hasil pengukurannya bisa berbeda-beda. Yang ketiga yaitu digunakan untuk pengenalan konsep luas. Nah, jadi di sini Ibu punya kertas origami. Ibu akan melipat kertas ini menjadi dua bagian. Nah, kalau begini berarti luasnya kertas origami ini berapa? 2. 4 apa? 4 satuan. Jadi masing-masing kotak ini namanya adalah satuan. Nah, misal Ibu melipat lagi menjadi 4 lipatan.
akan menjelaskan hubungan antar satuan dalam pengukuran yang baku. Nah, jadi kalian bisa menggunakan seperti tangga. Nah, di sini tuh ada 7 tangga. Nah, yang pertama kalian bisa isikan dengan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, cara mencarinya itu, misal kalian yang pertama itu diketahuinya sentimeter, kalian ingin mengubahnya ke meter. Nah, jika naik berarti dibagi dengan 10. Nah, jika kebalikannya, misal kalian dari meter ke sentimeter berarti dikali dengan 10. Nah, contohnya itu misal 600 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, dari cm ke meter berarti naik berapa tangga anak-anak? 2. 1, 2. Nah, karena satu tangganya itu bernilai 10 dan ini tadi naik 2 berarti dibagi dengan 100. Berarti 600 dibagi dengan 100 sama dengan 6 meter. Sudah paham anak-anak? Sudah Ibu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri satuan baku. Nah, ciri satuan baku itu ukurannya tetap dan seragam. Bisa dilihat tadi yang kalian pakai pertama mengukur buku itu kan hasilnya sama semua. Nah, hasilnya akurat dan bisa dibandingkan. Berapa menit, Pak? 18. Jadi di sini Ibu punya apa ya? Apa sih? Di sini Ibu punya aplikasi yang memudahkan kalian untuk memahami tentang konsep luas. Nah, Ibu akan menaruh kertas-kertas ini ke Nah, kalau seperti ini berarti luas bangun ini berapa? Kalau dihitung dengan satuan yang tidak baku 12 satuan. Ya, benar. Berarti kalian udah paham ya, udah bisa membedakan mana yang satuan baku dan satuan tidak baku. Selanjutnya Ibu mau satu anak untuk maju untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Siapa yang mau maju? Ya, Mbak Pasha. Nah, di sini kan tertulis bahwa kita luasnya adalah 14. Coba gambarkan kalau misal luas 14 satuan itu bagaimana?
Bisa dikerjakan ya anak-anak, itu beri waktu 10 menit. Gimana anak semua udah selesai? Sudah. Ibu mau 2 perwakilan untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan ke depan? Ya Mbak Konin sama Mbak Salma. Silakan maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Baik, ini adalah tugas yang pertama, UAS kamus 3, yaitu terdiri dari 7 satuan. Yang kedua ada persegi panjang terdiri dari 21 satuan. Yang ketiga ada persatuan terdiri dari 12 satuan. Gimana dengan jawabannya Mbak Konin? Semua ada yang beda? Oh ya, sama semua. Berarti semua udah hebat dan udah benar. Selanjutnya Mbak Salma. Nah, di sini saya mengerjakan ini, mengonversi satuan luas. Ya. Nah, di sini tuh yang pertama ada 30 cm persegi, tujukan meter persegi itu jadinya kan 30 dibagi 100 itu jadinya 3,3 itu ya. Dan mungkin di sini ada 17 meter persegi, jadikan 3 meter persegi itu tuh dikali 100 ini 1.700 ya. Gimana anak-anak semua? Apakah ada yang berbeda atau sama semua? Sama semua, Bu. Wah, hebat. Dan semua udah pintar ya. Untuk Mbak Konin dan Mbak Salma dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih ya sudah kembali. Anjir, mama baik, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya itu mau tanya, tadi kita udah belajar tentang apa aja? Tentang perbedaan ukuran, alat ukur, Ya, terus dan hasil pengukuran. ya betul. Terus aku mau tanya ini, perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku itu apa saja? Satu-satu Mbak Dita. Kalau satuan baku itu tetap dan seragam. Ya. Kalau satuan tidak baku itu tidak tetap atau berbeda-beda. Ya, benar. Untuk Mbak Korin? Satuan tidak baku, satuan bakunya ukuran. Kalau baku itu akurat dan konsisten. Kalau tidak baku bisa beda-beda tiap orang. Ya, kita lanjut